Hai guys, sehat-sehat aja. Aduh, figur gubernur gue nih, figur gubernur yang menurut gue sangat humanis ya. Dan juga bijak ketika memutuskan suatu permasalahan. Terlepas bagi yang belum terbiasa dengan karakternya, dia pasti akan deg-degan nih. Aduh. Tapi percaya gubernur gue selalu memikirkan tuh panjang gitu kan, dari semua keputusannya itu selalu dipikirkan endingnya seperti apa, udah kebayang sama dia, sudah direncanakan semua. Tapi tetap aja masih banyak orang-orang yang mencoba menggoyang dia. Kita nonton nih videonya. Gila sejam ya cuy. Ketua PKS Jawa Barat Harus Wandaru ngomong yang gaya one man show KDM berbahaya. Aduh, berbahaya. Bener Pak, pasti berbahaya. Jang Bapak mah, jeng CS Bapak mah daeleh panti heula pemilihan atuh. Terus berbahaya oge jang nu seueuh ku dana hibah. Berbahaya da eueuh di ayeuna mah. Mah bisa main. Terus berbahaya jang pasukan nusok ngapir-ngapirkeun batur geuningan. Nusok ngamuslik-muslikeun KDM, pasukan mana cing eta berbahaya tah jang eta mah. Bener ya, kayak dana hibah itu kan akhirnya dialokasikan untuk sesuatu hal yang lebih menyentuh banyak masyarakat lagi. Tanggung eueuh atuh. Terus berbahaya jang pejabat tadi lahan korupsi loba ayeuna mah hese sia lebok. Pasti berbahaya jang nu kitu mah. Yang anggota dewan bahaya, perjalanan dinas dipangkas atau jalan-jalan udah bisa rada hese itu mah. Gila atau bahaya aja. Bener cekang dadannya, Kang Dalang Dadan. KDM bergerak, orai totong, berit bodas, kadal buntung, kadal meteng, keluar semua. Barijil ayeuna mah. Anu kapanasan mah rarudat kabeh oge kata rempo ayeuna masyarakat geus bisa nempo. Saha nu kamari teh aleuceut ayeuna ngawak-wak. Maksudnya ngerti ya, orang-orang apa ya yang kepanasan dengan kebijakan sekarang bermunculan. Tadi dia dianalogikan, tikus-tikus pada keluar, ular putih, ular kapal apa yang keluar semua nih bermunculan ketika KDM bergerak gitu maksud si Akang ini. Ya jelas lah, karena kebijakannya banyak merugikan orang-orang yang biasanya bisa gampang ngeruk duit gitu kan, makan duit anggaran gitu kan. Sekarang pada puasa nih birokrat. Lahan basah hilang, lahan cuan hilang, lebok. Hanya satu kata cek aing nama masyarakat, lebok. Saya karena sejak kecil seneng nyangkul, sejak kecil senengnya tanur, sejak kecil senengnya pare, sampai hari ini tiap pagi aing vlog mapai sawah. Kenapa? Saya senang. Dunia saya adalah dunia pertanian. Dunia yang membawa saya kebahagiaan. Esensinya bukan di hasil. Itu mah hasil mah dari dihitung teka harti. Tapi di proses saya bisa melihat perkembangan padi. Dari mulai dibajak, ditanam, sampai dipanen. Dan itu sarana rekreasi saya setiap pagi. Maka saya ada jadwal yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Jam 5 pagi sampai jam 8. Itu adalah jadwal saya mapai sawah. Nah, kemudian apakah secara ekonomi menguntungkan bagi seorang Deddy Mulyadi? Menguntungkan. Kenapa? Maka uang saya digunakan untuk membersihkan saluran air, untuk membayar anak orang-orang yang nyapu di jalan, untuk menanam pohon, untuk membuat berbagai desain arsitektur bangunan yang indah, dan itu dinikmati banyak orang. Kenapa? Kalau saya tidak punya hobi itu, maka saya pilih yang lain. Jalan-jalan ke Singapura, pergi ke Prancis, kemana-mana muter ke Bali. Nggak pernah berhenti terus. Yang menikmati hanya diri saya, bukan orang lain. Tapi dengan hobi saya ke sawah, berapa orang yang terhidupi dengan itu, berapa jalan yang bersih, dan akhirnya di kampung saya ribuan orang tiap hari Sabtu dan Minggu memenuhi jalan untuk berjalan kaki di hamparan sawah yang indah. Maka hobi saya memberikan manfaat bagi banyak orang dan infrastruktur menjadi baik. Itulah pemimpin. Nah, let's go. Kemudian resep saya naon ngingu domba, ngingu hayam, ngingu bebek.
Minggu lauk sudah, itu bagi saya senang saya. Itu adalah interaksi sosial. Kenapa? Bagi manusia yang sudah bisa memahami alam, bisa memahami kosmologi, bisa memahami seluruh makrokosmos dan mikrokosmos dengan baik, maka orang itu tidak perlu rekreasi. Kenapa? Karena dalam setiap hari dia bisa menikmati rekreasi. Bangun tidur dia rekreasi, tengah malam dia keluar lihat bulan rekreasi. Bukankah itu sistem ekonomi? Untuk itu jangan pernah mengagumi tempat orang lain yang indah. Yang harus dilakukan adalah mengembalikan kampung halaman kita menjadi indah. Itu. Nggak usah ngomong Perancis sungainya jernih, nggak usah ngomong Swiss sungainya indah. Yang harus kita lakukan bagaimana Citarum menjadi jernih. Anjir, nampar itu. Ini nampar banget. Jangan lagi membicarakan Jepang, bahwa Jepang itu lu indahnya luar biasa. Tidak. Jawa Barat, mari kita bersama-sama kita tata menjadi indah. Mata saya tidak pernah berhenti. Sepanjang jalan saya dari arah Subang kanan kiri saya lihat bangunan kumuh di mana-mana. Saya langsung perintahkan hari Senin bangunan itu segera bongkar. Kita siapkan warung-warung yang indah dari bambu yang tertata. Biar para pedagangnya kita latih untuk apa? Hamparan bumi Pasundan, sepenggal tanah yang diciptakan Allah saat tersenyum harus kita wujudkan itu, bukan hanya menjadi kata-kata dalam setiap waktu. Ciptakan saat tersenyum. Aduh, Unpas ya. Tapi saya nggak apa-apa lah. Pidato hari ini nggak dibayar, nggak apa-apa. Karena Unpas sudah ngasih hadiah, yaitu Fakultas Kedokteran untuk 3 orang warga Jabar gratis. Dan saya sudah sampaikan, yang gratis yang mana? Yang nanti diseleksi fakultas kedokterannya, playnya 1, 2, 3, itu yang gratis. Hebat. Insya Allah itu bukan pacar saya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih bagi semuanya. Mudah-mudahan berkah. Setelah ini pekerjaannya terhampar. Dan saya lagi membuat rencana-rencana kerja, diantaranya industri tidak ada lagi lamaran, tetapi lowongan kerjanya langsung diakseskan ke database calon angkatan kerja yang ada di Jawa Barat. Nanti mereka tinggal dipanggil berdasarkan spesifikasinya. Kalau dibuat lamaran, jadi saya tidak setuju orang melamar kerja menyiapkan banyak persyaratan. Saya menanti bikin surat edaran untuk tidak usah lagi pakai persyaratan. Sudah diterima kerja baru ngurus persyaratan. Wah, persyaratan nggak ada lagi. Wah, keren sih. Ya tergantung sih ya. Untuk persyaratan kalau cuman SKCK sehat yang standar aja dari dokter atau puskesmas mungkin oke lah kalau kayak itu mau persyaratan standar ya. Yang jadi masalah ini orang mau masuk kerja harus mengeluarkan uang yang banyak. Itu yang sebenarnya memberatkan. Kalau cuma SKCK atau apa itu masih harus tetap sih. Karena untuk sebagai personalia kan perlu juga untuk melihat nih, ini bisa diterima nggak nih, kelakuannya baik nggak gitu kan. Ada catatan kepolisian nggak, atau sedang dalam proses hukum nggak nih orang ini. Itu kan penting tuh. Itu sih penting. Kalau dihilang semua kayaknya agak gimana ya, tapi kembali itu menurut gua ya. Menurut gua sih nyaho jelema teh keripu kurunyan persyaratan. Nanti sudah diterima baru. Karena apa? Kalau sudah diterima bikin persyaratan juga bahagia, tenang, nganyuk deh percaya. Oh iya, kayak yang dicek itu kayak di seluruh badan kesehatannya tuh ya, yang bukan cuma ke dokter aja gitu. Medical check up. Nah, kalau medical check up iya tuh. Medical check up tuh mungkin setelahnya ya, kalau belum apa kita harus medical check up, tuh mahal tuh, belum ada uang. Tapi kalau untuk standar untuk menyatakan bahwa kita dalam keadaan kondisi sehat untuk bekerja dan siap untuk bekerja besok gitu kan, itu menurut gua sih bisa ya gitu kan. Nah, murah tuh ke dokter mah. Yang penting itu masalahnya adalah budaya tradisi yang banyak suka dimainkan oleh tanda petik beberapa oknum-oknum dari LSM gitu kan, yang minta duit, merekrut. Itu yang berat, kadang sampai berjuta-juta masalahnya Kang Deddy. Itu yang penting. Dan jangan pernah malu kita untuk melakukan apapun yang itu halal. Pokoknya gawe kerja aja, dagang apa saja, lakukan saja. Nanti juga ada jalan. Karena apa? Karena jalan itu selalu didapatkan bagi mereka yang berjalan.
Setuju. Jalan itu pasti didapatkan bagi mereka yang berjalan. Setuju. Jalan tidak akan pernah didapatkan bagi mereka nu molor wae. Makanya saya nggak ada masalah ketika disebutkan gubernur konten. Lebih baik jadi gubernur konten daripada gubernur molor. Terus Pak Tambah Haji, lagi gelar saya, gubernur lambe turah. Lebih baik jadi gubernur lambe turah daripada gubernur biwir doer. Karena lambe turah itu beritanya selalu dinanti. Kemudian tambah lagi sekarang lagi gubernur otak dangkal. Lebih baik jadi gubernur otak dangkal tapi banyak orang yang tersadarkan daripada gubernur otaknya dalam tapi banyak orang yang ditenggelamkan. Kowe lawan aing. Iyalah bapak aing gitu. Terima kasih ya. Sukses. Coba yang sebelah sini semangat. Bagi yang usianya sudah tua, berterima kasihlah pada suaminya. Kenapa? Karena itu pasti ada uang suaminya yang dipakai kuliah, uang anak-anaknya. Bagi mereka yang kuliahnya laki-laki, berterima kasihlah pada istrinya. sebentar, sorry gue potong. Gue tuh cuma bilang kayaknya bersyukur banget ya orang-orang yang sudah mengenal diri dulu ya. Kalau sekarang kan, aduh susah banget kayaknya untuk bisa ketemu beliau, ngobrol panjang, karena kan sibuk ya. Tapi buat orang-orang yang sudah berkenal sama dia dulu sebelum dia menjabat, tuh bahagia banget ya. Bahagia banget. Kalau sekarang ya kayak model gue, susah ketemu dia. Karena figurnya yang menurut gue nih seorang pemimpin yang figur kebapaannya tuh gede banget gitu loh cuy. Ya, karena pasti ada uang isinya yang dipakai. Dan mohon maaf kalau selama kuliah punya pacar baru. Kan saya tahu yang begitu Bu. Kan saya juga mahasiswa S2 dan S3. Ya, saya ucapkan terima kasih yang sebelah sini, semangat. Semangat. Udahlah, yang di sini semua nanti minimal penghasilannya per bulan terendah 25 juta. Amin. Terima kasih ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang sangat berbahaya dari Kang Deddy adalah keberaniannya membuka kebobrokan sistem pemerintahan. Ia tidak sekedar berbicara, tetapi mendokumentasikan setiap langkahnya melalui kanal media sosialnya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Terserah mau orang mengatakan itu pencitraan atau bukan. Tetapi yang penting, kalau seperti ini silakan semua pejabat melakukan pencitraan seperti ini. Tepat untuk dilakukan karena rakyat butuh transparansi. Artinya, Bener tuh. tidak ada lagi ruang untuk drama politik yang hanya pencitraan dengan transparansi seperti ini. Nah, tidak ada lagi rahasia gelap di balik anggaran daerah. Tidak ada lagi kedok proyek fiktif yang selama ini hanya menjadi permainan segelintir orang. Semua ini terang benderang. Semua ini bisa dilihat rakyat. Apakah ini sesuatu yang nyaman bagi mereka yang selama ini menikmati kelemahan sistem? Tentu tidak. Enggak lah. Maka jangan heran jika banyak yang berusaha menjatuhkannya dengan berbagai cara. Nah, yang ketiga, mengapa banyak yang tidak suka? Sederhana saja, karena Kang Deddy bukan tipe pemimpin yang bisa dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Ia bukan pejabat yang sibuk mencari aman dengan semua pihak. Ia tidak takut kehilangan jabatan karena yang ia cari bukan kekuasaan, tetapi solusi nyata bagi rakyat. Nah, inilah yang membuatnya menjadi sosok yang tidak disukai oleh mereka yang takut kehilangan fasilitas gratis. Mereka yang ingin tetap bermain di zona abu-abu. Mereka yang sudah terbiasa hidup nyaman dengan sistem yang korup. Mereka tidak akan pernah nyaman dengan pemimpin seperti Kang Deddy. Karena mereka tahu jika ia terus berlanjut, tidak akan ada ruang lagi untuk mereka menipu rakyat. Jadi, dengan demikian, apakah Kang Deddy berbahaya? Ya, benar. Kang Deddy Mulyadi memang berbahaya. Tetapi hanya bagi mereka yang selama ini merusak negeri ini. Bagi rakyat biasa,
Kang Deddy adalah harapan baru. Bagi mereka yang jujur, Kang Deddy adalah simbol keadilan. Bagi mereka yang ingin perubahan, Kang Deddy adalah jawaban yang selama ini kita cari. Dan jika negeri ini ingin maju, pemimpin seperti inilah yang kita butuhkan. Bayangkan, jika ada 3 pemimpin seperti Kang Deddy saja. Bayangkan, jika Indonesia dipimpin oleh sosok dengan keberanian dan ketegasan seperti ini, mungkin itulah yang paling ditakuti oleh mereka yang selama ini nyaman dalam kemapanan. Karena jika Kang Deddy terus melangkah maju, mereka tahu era mereka sudah berakhir. Disclaimer, ini bukan kampanye, tapi ungkapan saya sebagai rakyat kecil yang bangga dengan gaya kepemimpinan beliau. Bagi yang setuju dengan apa yang saya sampaikan, silahkan komen. Dan bagi yang tidak setuju, tidak apa-apa. Yang penting tetap kita bersaudara untuk membangun perubahan menuju 50 tahun Indonesia emas. Bismillahirrahmanirrahim. Kami, masyarakat Jawa Barat, pada hari ini, hari Jumat, tanggal 18 Juli Udah lama ini. 2025, di depan gedung sate menyatakan Apa ini? dengan sebenar-benarnya bahwasanya kami tidak setuju menolak keputusan Gubernur Jawa Barat yang telah mengganti nama RSUD Al-Ihsan menjadi RSUD Ulas Asih. Ini apa hubungannya bapak-bapak ini dengan pergantian nama rumah sakit, Bang? Ini yang Pak Deddy waktu itu bilang tidak mau melibatkan para ulama untuk kayak gini-gini. Ngapain, Pak? Ngapain? Ada apa bapak-bapak yang ini nih? Ini kan jelas ada unsur agama yang dibawa ya. Dari pakaiannya kita udah bisa lihat ya, cara berpakaian dan sebagainya. Dengan narasinya tadi kan. Ada kepentingan apa nih yang orang-orang ini mengataskan masyarakat Jabar? Ya, jumlah juga gak banyak ini. Sehubungan dengan hal tersebut, kami yang merupakan bagian dari masyarakat Jawa Barat dengan tegas mendesak kepada Gubernur Jawa Barat untuk segera membatalkan keputusan tersebut. Allahu Akbar. Aduh, ini sekelas nama aja rame ya. Sekelas nama aja rame loh. Ya, kabar lagi. Ini sangat disayangkan ya. Ini yang pada di waktu gue pernah dengar, dia mau melibatkan para ulama untuk, ini kan salah satu bagian boleh dikatakan berpolitik juga kan gitu kan. Demonstrasi. Kayaknya sampai sekarang masih tetap polarisasi kan. Sia-sia nih, udah panas-panasan nih bapak-bapak nih. Ini Palestina nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadidaw, gaya kepemimpinan Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, menurut Ketua PKS Jawa Barat, Haru Suwandaru, sangat berbahaya. Saya sangat setuju, karena memang kepemimpinan gaya Deddy Mulyadi yang turun ke bawah sangat berbahaya. Berbahaya buat pemimpin-pemimpin yang suka main proyek, karena mereka akan malu sama Deddy Mulyadi. Karena proyek-proyek anggarannya akan dimainkan, tapi dilihatnya Deddy Mulyadi malah menghemat anggaran. Bagaimana nggak berbahaya buat mereka? Pemimpinan Deddy Mulyadi membuat para pemimpin harus melihat beliau harus turun ke bawah. Capek, aduh bagaimana? Capek sekali, harus turun ke rakyat, datang ke rakyat tuh capek Deddy.
Aduh, membuat mereka akan kelabakan, pusing. Karena rakyat akan mencintai orang-orang seperti Dedi. Dan kami yang biasa sibuk duduk di kantor dan main proyek, bagaimana nasib kami? Hai Dedi, kamu membahayakan kami. Dan ingat Pak Dedi, kami kan banyak partai-partai pengusung, kami harus ngopeni mereka. Masa kami harus ke rakyat terus? Bagaimana ini partai-partai yang telah mengusung kami? Biayanya bagaimana teman-teman? Aduh, pusing Dedi, kamu membahayakan kami. Dan ingat Pak Dedi, ya, biaya politik untuk jadi gubernur itu tidak murah Pak Dedi. Kami harus bagaimana Pak Dedi? Harus ngopeni juga pengusaha-pengusaha yang sudah bantu kami waktu kami pemilihan kemarin. Pak Dedi, tolong jangan seperti itu gayanya Pak Dedi. Dan ingat Pak Dedi, ini juga ada para birokrat. Birokrat ini juga harus diopeni supaya ini bisa berjalan dengan lancar Pak Dedi. Bagaimana ini Pak Dedi? Aku jadi pusing gini Pak Dedi kalau harus ngikut gayanya Pak Dedi. Paham? Bener sih, bener ya. Mampu nggak yang orang-orang itu untuk turun ke jalan seperti Pak Dedi dilakukan setiap hari? Gini aja deh, yang jelas-jelas aja kita bicara DPR ya, yang punya uang reses 702 juta, 702 juta, tambah lagi kemarin dapat salah transfer katanya kan 54 juta. Itu kalau diam aja nggak ketuan kayaknya lanjut ya mungkin ya. Nah, kita nggak usah ini deh, kita yang pasti aja 702 juta itu udah pada ngapain tuh? Padahal udah dikasih ongkos loh. Itu kan uang kunjungan menemui dapilnya atau di daerahnya, masyarakatnya lah. Udah dikasih duit 702 juta tiap bulan. Logika DPR itu kan dipilih oleh dapilnya, berarti kan satu wilayah aja gitu kan, ya Jawa Barat lah misalkan. Itu kalau dibuat muterin Jawa Barat sih 700 juta, wah lebih dari cukup cuy. Gila lu. Habis bensin berapa paling tuh kalau dipakai sebulan keluar muterin Jawa Barat, hari ini ke Bandung, hari ini kemana, Purwakarta, kemana. Lebih dari cukup menurut gua ya, 700 juta loh. Itu hanya untuk ongkos kunjungan, dia belum dapat gaji dan lain sebagainya, masih banyak tunjangan DPR itu. Itu kita nggak pernah lihat tuh, jarang, paling sebulan mungkin sekali atau 2 kali deh. Dan nama-namanya nggak pernah muncul. Makanya penting untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi, ngonten, supaya masyarakat tahu. Akhirnya ada kepercayaan. Kalau memang 700 juta itu dipergunakan untuk berkunjung, ngunjungin terus, dan ada yang ditolong dan sebagainya, kayaknya mungkin rakyat nggak akan teriak deh. Ini kan permasalahannya, uang reses itu kita nggak tahu untuk apa mereka itu. Paling kunjungan berapa kali itu yang terlihat gitu kan. Terus ada nggak yang dibantu dari uang itu? Kan kita nggak tahu, buta itu. Jadi kita menganggapnya itu ya dimakan langsung kan begitu. Jadi jangan salahkan rakyat, karena rakyat seperti kita ini nggak tahu uang 700 juta itu untuk apa. Yang uang resesnya aja nih bicara nih ya, belum tunjangan lain. Ini DPR ini banyak duitnya. Wakil rakyat tapi tidak terkesan mewakili jadinya. Jadi jangan salahkan pikiran-pikiran itu mampir di kepala kita, wahai wakil rakyat. Coba kalau kayak Pak Deddy Mulyadi, operasional dia cuma ngambil sekitar berapa, 100 jutaan aja. Iya, kalau nggak salah 100 juta deh. Berbanding 700 juta. Itu aja 100 juta setahun itu. Pokoknya gitu deh. Gue lupa deh berapa detailnya. Itu dia punya sebenarnya tunjangan operasionalnya itu, tunjangan jabatan apa operasional dia. Itu kan 1,5 M. Dipotong jadi setengah. Jadi sekitar cuma 700-an. Dipotong lagi sama dia. Wah, terima kasih guys. Capek kirimnya gitu. Kita dukung terus Deddy Mulyadi, mudah-mudahan tetap di jalan yang amanah untuk terus memperjuangkan rakyat gitu kan, dan kita nanti terus sepak terjangnya Pak Deddy untuk kita. Wah, terima kasih. Bungkus.